Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Saskia. Saya dari kelas X FKK. Saya akan menjelaskan tentang materi penggolongan obat secara umum. Tonton sampai habis ya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian obat secara umum. Obat didefinisikan sebagai senyawa zat, baik kimiawi, hewani maupun nabati, yang digunakan dalam dosis yang tepat untuk menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejala-gejalanya. Definisi lain menyatakan bahwa obat adalah semua bahan tunggal yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah dan meringankan. Pengertian obat secara khusus terbagi menjadi 8. Yang pertama, obat paten. Obat dengan nama tertentu yang dibuat dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi. Yang kedua, obat generik. Obat dengan nama zat aktifnya tidak pakai merek dagang, harganya lebih murah. Yang ketiga, obat generik berlogo. Obat generik berlogo adalah obat yang diprogram oleh pemerintah dengan nama generik dan dibuat secara CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Yang keempat, obat generik bermerek. Obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi nama atau merek dagang sesuai kehendak produsen. Yang kelima, obat esensial. Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup upaya diagonis, profilaksis. Dan yang keenam, obat jadi. Obat jadi adalah obat yang telah tersedia di pasaran, dikemas dalam berbagai bentuk, sediaan sesuai dengan kegunaannya. Yang ketujuh, obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat. Dan yang ke-8, obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia. Macam-macam penggolongan obat ada apa aja sih? Yang pertama, berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang kedua, berdasarkan lokasi pemakaian obat. Yang ketiga, berdasarkan rute pemberian obat. Dan yang keempat, berdasarkan efek yang ditimbulkan obat. Apa sih tujuan dan manfaat dari penggolongan obat? Tujuannya mempermudah identifikasi obat, mempermudah pengelolaan, meminimalisir penyalahgunaan obat oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Kesehatan, obat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Logo obat bebas berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hitam. Di sini ada 3 contoh obat bebas. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat yang bisa dibeli tanpa resep, tapi pemakaiannya harus hati-hati karena ada efek samping. Biasanya ada tanda lingkaran biru dengan garis hitam. Dan ini 3 contoh obat bebas terbatas. Yang ketiga, obat keras. Obat yang harus dipakai resep dokter karena punya efek kuat dan bisa berbahaya kalau salah pakai. Tanda lingkaran merah dengan huruf K. Dan ini 3 contoh obat keras. Yang keempat, obat psikotropika. Obat yang bekerja pada sistem saraf pusat bisa mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Wajib resep dan pengawasan ketat. Dan ini 3 contoh obat psikotropika. Yang kelima, obat narkotika. Obat yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, pengawasan sangat ketat. Dan ini 3 contoh obat narkotika. Sumber obat yang kita gunakan ini berasal dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, obat yang bersumber dari tumbuhan, flora, atau nabati. Dan ini contohnya. Yang kedua, obat yang bersumber dari hewan, fauna, atau hayati. Dan ini contohnya. Yang ketiga, obat yang bersumber dari mineral, yaitu pertambangan, dan ini contohnya. Yang keempat, obat hasil sintesis, tiruan atau buatan, dan ini contohnya. Dan yang kelima, obat yang bersumber dari mikroba, dan ini contohnya. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.